Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ila an-nuri bi'iznihi subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan dan menyempurnakan kenikmatan tersebut. Allah memberikan kita mata, disempurnakan dengan bisa melihat. Allah memberikan kita telinga, disempurnakan dengan bisa mendengar. Dan yang paling penting pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini, yakni nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian ia beristiqamah menjaga iman tersebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka ketika malaikat maut mencabut nyawanya, malaikat-malaikat yang lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun mendampingi orang yang akan sakratul maut tersebut. Lalu malaikat yang mendampingi berkata, alla takhafu, jangan takut dengan kehidupan setelah meninggal. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan kehidupan yang kau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan tetapi kita yang beriman, yang menonton ini orang-orang yang beriman, harus bahagia dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita semua, iman kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, dan tidak kita semuanya dimeninggalkan oleh Allah kecuali dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan umat, siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga perjumpaan kita di media ini menjadi suatu simbol perjumpaan kita dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari pemimpinnya orang mukmin, yakni laqab dari Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Karena pada saat itu di bangsa Arab terkenal dengan laqab-laqab tertentu seperti As-Siddiq, Al-Amin. Nah, Sayyidina Umar digelar dengan Amirul Mukminin karena beliau pernah memimpin orang-orang mukmin menjadi khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abi Hafsin, ayahnya Hafsin, ini kunyah bagi Sayyidina Umar. Karena banyak kunyah-kunyah di Arab itu yang bergelar Abu Hurairah, Ummu Salamah, Abu Salamah, dan lain sebagainya. Maka Sayyidina Umar digelar dengan kunyahnya Abi Hafsin.
Karena beliau memiliki seorang anak yang bernama Hafsah, yang dinikahkan atau yang dinikahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hafsah mempunyai seorang suami yang meninggal di medan perang pada saat perang Badar. Setelah suaminya meninggal, dinikahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar selain sahabat Nabi juga berperan sebagai mertua Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Allah telah meredhoinya gelar Sayyidina Umar ibnu Khattab. Qala berkata, sami'atu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini langsung didengar oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab. Apa yang didengar oleh Sayyidina Umar? Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap amal itu tergantung dengan niat. Setiap kebaikan harus disertai dengan niat. Membangun pondok pesantren harus dengan niat. Membangun masjid harus dengan niat. Membangun musola harus dengan niat. Berzakat harus dengan niat. Infak sedekah harus dengan niat. Menghafal Al-Quran harus dengan niat. Nikah pun harus dengan niat. Karena niat ini pembeda, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, antara ibadah sunnah dan ibadah wajib, antara ibadah yang mubah dengan ibadah yang diwajibkan, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Mohon maaf, kalau ada orang sholat zuhur dengan sholat asar sama-sama 4 rakaat, tapi apa yang membedakan? Di niatnya. Yang satu niat sholat zuhur dan yang satu niat sholat asar. Atau kita mandi. Mandi adalah suatu perbuatan yang mubah, boleh. Setiap orang boleh mandi. Kalau tidak mandi, bau badan kita nanti. Maka yang membedakan dengan mandi wajib, niatnya. Orang kalau mandi biasa, dinilai mandi biasa saja. Tapi kalau niat mandi wajib, lirab'il hadatsil akbari, maka itu sudah mengangkat hadas yang besar. Maka disambung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diniatkan. Maka niat ini ada 2 faedahnya secara garis besar. Yang pertama pembeda, yang kedua untuk apa dia berbuat kebaikan tersebut. Ada orang sholat tapi niatnya minta diperpuji oleh mertua, maka dibalas oleh Allah sebagai pujian. Ada orang bangun masjid dengan nama beliau, nama saya Agung Kurniawan, Masjid Agung Kurniawan. Niat saya supaya nama saya dipanggil terus, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan tersebut. Nama saya selalu dipanggil. Ada orang membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niatnya untuk dipuji, maka Allah balas dengan pujian. Maka ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an. Ada yang maksud hadis itu, tak kala nanti di akhirat kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang paling baik di antaranya jihad. Lalu Allah bertanya, untuk apa engkau jihad? Ya Allah, aku jihad karenamu. Bohong, kata Allah. Sesungguhnya engkau jihad bukan karenaku, tapi karena ingin dipuji sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Maka itu sudah engkau rasakan di dunia. Sekarang pergilah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang kedua, dia belajar menuntut ilmu agama, mulia luar biasa. Ditanya oleh Allah, untuk apa engkau belajar? Aku belajar untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Bohong, kata Allah. Engkau belajar untuk dipuji-puji sebagai orang alim, sebagai orang yang terpandang, maka itu sudah engkau dapatkan di dunia. Sekarang pergilah ke neraka. Ada orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan tartil, murattal, tilawah. Ditanya oleh Allah, untuk apa engkau baca Quran? Aku baca Al-Quran karena ibadah kepadamu. Bohong. Engkau baca Al-Quran karena engkau ingin dipuji sebagai qari, maka engkau sudah dapatkan hal tersebut. Masuklah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan maksud hadis tersebut kita dapat ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas seseorang itu sesuai dengan niatnya. Terkadang amalan yang ringan tapi niatnya luar biasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang besar tapi niatnya biasa-biasa saja,
maka dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa yang diniatkan tersebut. Akan tetapi ini kadang mempengaruhi hati kita. Bagaimana mempengaruhi hati kita? Mohon maaf hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa lepas dari jeratan syaitan atau was-was dari syaitan. Terkadang kita sudah niat untuk sholat di masjid agung, di masjid Sultan Agung, niat karena Allah. Di pertengahan jalan rupanya ada seorang wanita yang manis, yang cantik ya, yang menggoda diri kita, sehingga ada perasaan di hati kita untuk dipuji oleh wanita tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus sholat di masjid tersebut atau kita undurkan balik ke rumah? Jawabannya tetap kita membersihkan hati dengan istighfar. Kalau terbesit hati untuk dipuji, maka jawaban yang insya Allah tepat untuk membersihkan hati tersebut dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Lalu kita teruskan pergi sholat ke Masjid Sultan Agung. Orang yang dia tidak melaksanakan kebaikan karena takut dipuji, itulah riya. Akan tetapi orang yang melaksanakan karena ingin dipuji, itu namanya syirik. Disambung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam hadisnya, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasul, maka Allah langsung balas pahalanya di sisi Allah karena Allah dan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hadis ini dikaitkan dengan hijrah? Karena memang hadis ini keluar atau asbabul wurudnya pada saat hijrah. Ada seorang wanita yang ingin dinikahi sahabat namanya Ummul Qish. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya." Siapa yang hijrahnya karena dunia, yang pergi dari Mekkah ke kota Madinah karena dunia. Karena di Mekkah ini perdagangan. Orang Madinah ini bercocok tanam, petani. Ada yang berpikiran kalau pindah ke kota Madinah, bawa dagangan, laris. Mengapa? Karena banyak petani yang akan membeli. Maka diingatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kalaulah hijrahnya karena dunia, au yusiba buha, atau isi dunia tersebut, awimro'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, belum dinikahinya, masih ingin dinikahinya, hal yang belum terjadi. Karena ini pakai fi'il mudhari'. Jadi hal yang akan terjadi, boleh jadi, boleh tidak juga nih. Maksud awimro'atin yankihuha, yakni Ummul Qish tadi, fahijratuhu ila mahajara ilaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sesuai apa yang diniatkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang terkenal dengan syaikhan, yakni dua syekh, dua petinggi hadis, periwayat hadis Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis pertama ini bermanfaat bagi kita semua, agar kita selalu tajdidun niyah, memperbaharui niat, memperbagusi niat, memantapkan niat kita tersebut. Kalaulah ada yang merusak niat kita, ucapkan astaghfirullahalazim. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki niat-niat kita dan menerima setiap amal-amal yang telah kita perbuat di dunia ini, yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaannya berupa syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.